sebenarnya udah dapet ya, karena sudah apa namanya, sudah pernah di-share di folder ALK Pemda, cuma nanti akan saya kirim lagi karena ternyata di sini ini kan ada angka panjang banget ya, angka panjang banget banget. Nah ini data mengenai ALK Pemda Tangerang Selatan. Jadi kita mau menganalisa laporan keuangan Pemda Tangerang Selatan. Cuma sayangnya kemarin udah saya lihat, saya pelajari, datanya tuh angkanya angka semua gitu ya, angka. Terus saya juga nggak ngerti. Saya tanya ini kenapa jadi angka semua? Maksudnya angkanya tuh ditulis gitu. Jadi kalau misalnya sikap seperti ini kan pendapatan kan harusnya kan ini aja formula atau rumus apa ditambah apa atau sum ya sum seperti itu gitu. Jadi itu semua angka semua jadinya kayaknya nggak enak banget ininya apa namanya melihatnya dan kita nggak bisa tahu asalnya dari mana gitu. Kalau di rumus kalau lagi mengerjakan rasio-rasionya sih sudah oke, cuma merefer ke sini tuh angka semua gitu. Kayaknya sepertinya kok bisa begini ya, nggak tahu tuh Bu, saya juga dapatnya data raw-nya begitu gitu, raw datanya dapat dari Pemda seperti itu. Jadi saya pikir ini apa orang Pemda tuh kayak seperti mesin ketik aja nih semuanya diketik semuanya gitu, padahal kan mereka harusnya ada penjumlahan yang udah lebih akurat. Untungnya saya lihat semuanya totalnya udah benar gitu. Oke. Baik, kita mulai ya. Oh ya, sebelum lupa saya mau foto dulu deh biar nanti kadang-kadang saya suka lupa jadi nggak punya bukti. Silakan nongol. Siapa yang ada di depan saya ini? Siapa? Anida, Abdul Munir. Oh, udah buru ini. Lima 502 ya. Ya, ya. Jadi kita mulai dari ini di file itu nanti sudah ada sheet-sheetnya ya sheet-sheetnya masing-masing dan kita justru yang terakhir ini master ya, master bukan yang pertama tapi yang terakhir. Jadi kalau di sini ada data mengenai Kota Tangerang Selatan 2015, 2016 dan Kota Tangerang gitu. Nah, kenapa Kota Tangerang ada di sini? Nah, ini makanya kamu juga mesti hati-hati kalau nanti mengerjakan atau melihatnya ya di sini mempelajarinya karena tabelnya panjang banget dan apa namanya takutnya salah lihat. Nah, ini kenapa Tangerang Selatan di 2015 dan 2016 yang untuk kalau bisa dikatakan ini seperti untuk neraca dan kinerjanya ya. Karena kita ingin menganalisa secara horizontal baik dari Kota Tangerang Selatan sendiri dari tahun yang berbeda dan juga membandingkannya dengan kalau di ini dengan pesaing ya, maksudnya bukan pesaing sih, maksudnya dengan sesama Pemda ya. Jujur kalau bedanya sama apa namanya membandingkan dengan pesaing di laporan keuangan swasta komersil, tentunya dengan pesaing yang paling dekat ya. Tapi kalau di sini mungkin cukup dengan Pemda yang dekat ya, karena justru di situ karakteristiknya lebih sama ya secara geografis, secara culture dan segala macam udah lebih
lebih mirip, ya, sesama Banten. Nah, di sini dia membandingkannya dengan Tangerang. Dan itu kebutuhan, karena kita ingin menganalisa di 2016, kalau dengan tahun lalu 2015, kalau dengan yang sejenis, yaitu 2006, Kota Tangerang. Nah, ini adalah neracanya, ya. Neracanya kebetulan. Nah, ini agak nanti yang saya mau jelaskan sedikit di sini. Ini neracanya ya, ada nih dari sampai di sini agak mirip untuk daerah Tangerang Selatan 2015, 2016 masih bisa kita bandingkan ya, karena Tangerang Selatan 2015. Tapi kemudian ini kalau kita lihat dari sini ya, total aset lancar, ya, kemudian kita lihat di sini terus aneka macam ininya ya, sampai ini masih sampai di mana ya, sebentar ya, sampai sini masih sama. Nah, sampai di sini investasi jangka panjang masih sama, kemudian non investasi juga masih sama. Nah, ini agak bedanya sudah di, nah di sini ya, kalau bisa kita lihat di sini, ini aset tetap di tahun 2016 neraca Tangerang Selatan tuh udah bertambah, udah mekar ininya akunnya ya. Jadi kalau di sini udah sampai investasi permanen sampai sini selesai ya, ini kalau ini ada tambahan-tambahan ya, penyertaan modal pada BUMN, penyertaan modal pada BUMD. Mungkin ini, nah kayak gini nih ya, ada penambahan seperti investasi dalam surat utang negara, investasi dalam proyek pembangunan, ini nambah akunnya sehingga agak melar. Nah, ini kamu mesti hati-hati dengan kolomnya. Di sini di 2015 aset lancarnya hanya sampai di sini ya, sampai di investasi permanen lainnya, kemudian sudah mulai aset tetap. Nah, ini tahun 2016 Tangerang Selatan udah berkembang aset lancarnya, udah bertambah ya dengan surat utang, investasi dalam surat utang negara dan ini, sehingga dia mekar. Kemudian di sini baru mulai aset tetapnya di sini, sehingga nanti kalau ngambil angka jangan salah ya waktu ngambil angka. Nah, ini kalau kamu lihat dia di sini tanah ya, tanah. Ini 2015 kita ngambil datanya di sini, 2016 ngambil datanya di sini, agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat ya, nah ini kan ada beda dua akun selisih ini. Jadi jangan, ini hanya untuk supaya jangan salah lihat aja. Oke. Ini juga ya sama sih ya, sudah ada pemisahan di sini. Kalau sudah utang ekuitas, hutang lancarnya di sini bisa kelihatan. Jadi maksud saya ini hanya kamu harus hati-hati karena dia ada pengembangan akun dalam neraca sehingga kolomnya agak sedikit berbeda. Jangan sampai salah. Oke. Nah, yang ada di apa namanya? Yang punya kamu, yang saya pernah kasih ke kamu itu. Nah, ini di sini semuanya angka di setiap akun di sini angka ya. Angka terus gitu. Jadi bukan penjumlahan. Ini udah saya ganti, nanti saya kasih ke kamu ya, saya ganti. Jadi di sini oke, kita lihat pendapatan di sini. Total pendapatan ini adalah PAD, terus daper, ya, dana perimbangan, terus lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini saya kasih warna merah pendapatan, ya. Kemudian di sini
lihat PAD ini adalah jumlah dari sini, dari pajak daerah sampai lain-lain pajak daerah sampai lain-lain PAD yang sah. Ya. Jadi daper ya ini bisa kamu lihat sendiri, daper dari dana bagi hasil bukan pajak sampai lain-lain sini, sampai sini dana alokasi khusus daper ya, sampai dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini adalah jumlah dari hibah sampai lain-lain sini. Begitu juga belanja ini sudah ada, sudah saya ganti ininya, bukan angka lagi tapi sudah formula ya. Dari U3 belanja ada belanja tidak langsung dan ada belanja langsung ya. Belanja tidak langsungnya ya, kalau kita bisa lihat di sini rumusnya adalah dari V sampai AC3. Belanja langsung rumusnya AE3 sampai AG3. Nah, seperti itu ya. Sudah saya kelompokkan per subnya. Nah, ini adalah realisasi 2015-2016 ini adalah realisasi, dan juga ini adalah yang Kota Tangerang. Kota Tangerang. Bisa jadi mungkin ada sedikit perbedaan antara pendapatan atau biaya akun-akunnya Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang ya. Mungkin aja ada pendapatan yang ada di Kota Tangerang Selatan tapi tidak ada yang di Kota Tangerang. Jadi perlu kita tambahkan, kalau misalnya ada kosong ya udah kosong, nggak apa-apa. Kemudian ada yang mungkin kita perlu mereklasifikasi supaya lebih samras dan memang cocok untuk direklasifikasi, bisa saja. Nah, kemudian ini adalah rencananya. Kalau yang atas realisasi, yang 3 di atas itu realisasi, yang bawahnya adalah rencananya. Ini nanti kita untuk melihat, untuk menghitung kebutuhannya, untuk menghitung rasio efektivitas ya. Karena efektivitas kan membandingkan antara realisasi dengan anggaran. Nah, di neraca seperti ini juga 2015. Nah, cuma ngeliatnya ya, untuk 2015 total aset lancarnya ini dari E11 sampai S19. Dari sini sampai S19. S19 mana ya? Nah, ini sampai aset lancar lainnya sampai sini. Nah, untuk yang begitu juga yang lainnya sudah dikelompokkan ya, seperti investasi. Nah, ini investasi jangka panjang ini memang hanya satu, jadi nggak ada penjumlahan. Hanya satu ini aja. Kemudian aset tetap sudah ada penjumlahannya, sudah saya ganti. Begitu seterusnya. Nah, khusus untuk yang ini, yang Kota Tangerang Selatan, ya, Kota Tangerang 2016 dan Kota Tangerang Selatan 2016. Ini kita membandingkannya ke bawah begini, Jadi kalau misalnya kita lihat ini penjumlahannya di sebelah. Sebentar. Nah, seperti yang kayak gini ya. Ini karena akunnya beda. Ini sudah membengkak. Ini kayak seperti ini ya. Oh, enggak, masih sama ya. Kalau aset masih sama. Yang investasi jangka panjang yang agak berbeda. Nah, ini ya. Kalau kita lihat investasi jangka panjang udah ada nambah investasi dalam surat utang negara sama investasi dalam proyek pembangunan. Ini makanya posisinya agak beda. Sehingga kalau kita lihat di sini investasi jangka panjang untuk yang 2016 ini kalau kita lihat adalah jumlah
dari U16 sampai AB16 ya. Sampai AB16. Ini sebentar. Ini mah ini ya, memang yang ini nih kalau nggak salah ya. Sebentar. Ini AB13. AB, oh ya AB di sini. Ini memang satu ding ya. Mana sih yang agak bedanya? Oh ya, ini aset tetap ya. Ini karena walaupun panjang tapi ternyata kosong ya, nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Kalau yang di sini ada nih penyertaan dalam BUMN. Masih oke lah. Mungkin perbedaan kolomnya di sini nih, di aset tetap ya. Di aset tetap. Masih aset tetap. Sama enggak ya? Nah, kalau kita lihat di sini aset tetap dari AH13 sampai AP13. Oh, AN kali ya, sebentar. Tadi. Aset tetap ini ya. Ini dari AH13 sampai AP13. Sedangkan yang di sini aset tetapnya AF11 sampai AN16. Yang di sini sama dengan yang di sini ya. Jadi kamu perlu hati-hati melihat rinciannya. Kayak di sini, ini dan ini itu komponen aset tetap ya. Ini komponen aset tetap. Ini sama sini, ini pakainya apa namanya? Pakainya kolom-kolom yang di sini nih ya. Dan nanti kamu bisa lihat formulanya ya. Jadi jangan salah lihat karena ini beda dengan yang di sini. Beda. Di sini aset tetapnya beda. Sel-selnya beda ya. Beda sel. Makanya jangan salah ambil ya. Dan salah ambil. Yang ini ya. Jadi sekali lagi untuk yang Tangerang Selatan 2015 ambilnya datanya based on yang di atas ini. Sedangkan Kota Tangerang 2016 dan Kota Tangerang Selatan 2016 ngambilnya datanya yang di sini. Ancer-ancer patokan penjumlahannya ya. Karena beda kolom. Sekali lagi 2016 ambilnya sini. Ambilnya yang ini. Tangerang Selatan 2015, sedangkan Tangerang Selatan 2016 dan Tangerang 2016 ambilnya datanya patokannya dari sini. Semua sudah diformulakan, jadi kamu tinggal ambil datanya. Nah, kemudian kalau sudah ambil itu, sekarang kita mulai menghitung rasio-rasionya. Pertama, kita menganalisanya horizontal vertikal. Horizontal vertikal, kalau kita lihat di sini, nah ini Tangerang Selatan tahun 2015 dan 2016 kita tinggal melihat pendapatan langsung di master tadi ya, di sheet master. Di sheet master berapa C3 kita langsung ambil datanya aja di sana. 2016 juga begitu, PAD-nya, dapernya kita bisa bandingkan antar tahun.
kemudian kenaikannya berapa. Kalau kita lihat di sini, kenaikannya 2016 dikurangi 2015, berapa persen ya, per 2015 gitu ya. Kalau 100%, ini kita lihat pertumbuhannya atau kenaikannya sebesar sekian ya, untuk daper, PAD, daper, dan total pendapatan. Nah, ini kalau perbandingan antara Tangerang Selatan dengan Tangerang kita bisa lihat, kita ambil data tahun 2016 ya, karena data pembanding Pemda lainnya di tahun 2016, karena memang kita menganalisnya di tahun 2016. Tinggal kita bandingkan. Nah, kemudian kita lihat ternyata memang lebih gede Tangerang ya, gede Tangerang ketimbang Tangerang Selatan. Kemudian ini kita mau membandingkan Tangerang Selatan dengan, maksudnya kita mau membandingkan secara vertikal ya, walaupun posisinya horizontal gitu ya. Di sini kita membandingkan antara untuk Tangerang Selatan antara PAD terhadap keseluruhan pendapatan itu 50% ya, daper terhadap keseluruhan pendapatan ya, ini 31,8%. Begitu juga Tangerang sama ya, 1590 dengan pendapatan, total pendapatan berapa persen. Nah, ini adalah angka seperti itu. Jadi ini sebenarnya analisa termasuk kategori analisa vertikal juga ya, karena membandingkan antara PAD dengan total pendapatan. Nah, ini sama aja nih ya, buktinya di bawah udah ada ya, ini ya, ini kenapa angkanya beda ya? Bentar. Ini kalau 50, hanya apa koma di belakang komanya aja kurang. Ini udah ada ya. Nah, kemudian dengan belanja khusus Tangerang Selatan aja ya, Tangerang Selatan aja kayaknya nih. Belanjanya juga dia bandingkan ya, tentunya dia ambil dulu data dari master tadi. Kalau kita ambil data dari master, dan juga ambil data dari master. Kemudian ini analisa vertikal ya. Belanja tidak langsung terhadap total belanja, belanja langsung terhadap total belanja. Nah, ini kita juga bisa membandingkan antara agak, kalau bisa dikatakan mau melihat keterkaitan ya. Kita kan menganut Pemda, analisa laporan keuangan Pemda sama aja dengan analisa laporan keuangan komersil. Kita menganut matching cost against revenue ya, matching cost against revenue. Jadi kita juga bisa membandingkan antara pendapatan dengan belanja. Seperti ini. PAD untuk belanja ini seperti ini. Kalau kita lihat di sini PAD untuk belanja langsung 72,7%. Kita lihat dari di sini D17 ini jadi untuk belanja langsungnya, belanja langsungnya ini harusnya ya. Untuk belanja langsungnya di ini PAD dibagi dengan total belanja langsung. Di sini ada 72,7%. Ya memang kurang ya, memang karena kita kan menganut defisit anggaran, jadi memang lebih besar belanja langsungnya, dan untuk menutupi kekurangannya inilah makanya kita perlu melakukan pinjaman. Nah, begitu mengenai analisa horizontal vertikalnya. Jadi tinggal kita ambil data dari master aja. Kemudian perubahan financial statement ini sebenarnya sama aja, sama yang kayak tadi ya. 2015, 2016 kita membandingkan akun-akun yang sama, belanja tidak langsung, belanja langsung. Dan juga kita sudah membandingkan antara pendapatan
PAD dengan apa tadi, dapur gitu ya. Terus kita lihat kenaikannya. Ini yang penting-penting aja, pokok-pokok yang penting-penting. Kemudian per komponen. Jadi ini tujuannya ini mengetahui perubahan akun antar periode sama jelas sebenarnya. Kemudian presentasi per komponen. Ini analisa vertikal juga sebenarnya kategorinya ya. Belanja langsung, berapa presentasi belanja langsung terhadap total belanja. Memang lebih bagus seperti ini ya, lebih banyak belanja langsungnya. BM, belanja BM ini apa nih, belanja modal, presentasi BM apa ke belanja langsung gitu. Karena ada lagi mungkin belanja tidak langsung nih apa nih ya. Bentar. Ini belanja tidak langsung nggak ada ditulis di sini tapi tidak dibandingkan ya, tidak dibandingkan, tidak dibuat apa namanya, harusnya ada, mungkin bisa aja kamu bikin presentasi belanja tidak langsung terhadap total belanja, bisa aja seperti itu. Tapi ini tentunya tinggal kita bisa kurangkan saja dari 100%. Ini apa dia rumusnya, C3 boleh, atau 100% dikurangin ini, dikurangin presentasi belanja langsung ke belanja. Nah, nanti mungkin ujiannya seperti ini, memang ada multiple choice, kemudian pilihan ganda, kemudian ada soal kasus mengenai akuntansi pemerintah, analisa laporan keuangan pemerintah daerah. Tapi kamu tetap aja harus pelajari juga mengenai penilaian ya, sesuai dengan kemarin. Saya tidak, karena soal kan sampai sekarang kan belum terkumpul, jadi tidak tahu apa yang akan dijadikan ujian gitu. Cuma memang ancar-ancarnya antara dua itu, atau mungkin memang dua-duanya ya, atau mungkin memang dua-duanya keluar tapi dengan soal yang agak lebih sederhana. Kalaupun nggak keluar kan kamu memang sudah, saya rasa kamu sudah mampu mengerjakan valuation, karena di paper kelompok kan kamu udah sama-sama mengerjakan ya, dipahami aja itu juga pasti sudah bisa. Hanya saja kalau di penilaian valuation di perusahaan komersil itu bisa jadi cost of capital-nya sebagai dasar untuk mendiskontokan itu harus cari sendiri gitu ya. Jadi nanti ada data, mungkin harus cari sendiri cost of capital-nya sebagai dasar untuk kita value ya, mempresent value kan. Baik, nah ini lanjut lagi mengenai analisa tren. Ini kurang besar ya, kurang besar. Nah, kalau kita lihat ini akun-akun sama seperti belanja, ini kebetulan nih dapat data lagi ini di luar data yang master tadi ya. Karena kan tadi data di masternya kan hanya mulai dari 2015, 2016, 2014 yang nggak ada. Ini data sendiri ya, data sendiri. Ya given di sini lah berarti ya. Kemudian kita lihat, kita bisa bikin grafiknya seperti ini. Ya. Kita bisa kelihatan di sini ternyata belanjanya makin menaik setiap tahun. Mulai dari 2,5, kemudian naik sampai hampir 2,9 dalam waktu 2 tahun. Kemudian analisis sumber daya dan penggunaannya. Ini kita lihat sumbernya dari mana ya. Belanja sekian, sumbernya dari PAD apa dari dapur,
Bisa kita lihat presentasinya. Ini harusnya ada data di atas. Jadi kita ambil lagi dari master, ya, pendapatan, total pendapatan ini berapa dari PAD, berapa dari dapur, berapa dari pendapatan lain-lain yang syah. Kita presentasikan terhadap total pendapatan berapa persen, kemudian juga belanja seperti itu, ya. Nah, ini kita mau melihat asalnya, ya. PAD untuk belanja yang berasal dari PAD berapa persen, belanja yang dari dapur berapa persen. Kalau kita lihat ini ada defisit 224 ya, 2664. Ini sebenarnya bisa kita lihat dari sini bedanya. Kemudian ada defisit ini kita biayai dengan silpa tahun sebelumnya 735, ini juga angka given. Jadi seperti ini angka given karena di data master nggak kelihatan. Kemudian juga tadi ini data 16, ini juga angka given. Sampai di mana sih? Oke. Nah, sekarang analisa ketaatan. Nah, ini yang auditor yang melakukan, ya, karena kita bertujuan mengetahui apakah Pemda tersebut telah dalam melaksanakan APBD-nya telah memenuhi ketentuan, ya, peraturan-peraturan. Nah, ini parameternya, ini hanya nama, kalau udah ketaatan sih tidak bicara, maksudnya komentarnya di sini mengenai tidak mengacu kepada apa namanya angka-angka lagi, ya, langsung peraturan-peraturannya yang seperti telah kita pelajari, apa sih asas pre-label, ya. Dan ini mesti kita lihat apakah anggaran disahkan. Nah, kebetulan di dalam soal ini, dalam contoh soal ini kita hanya bermain di Excel, bermain di angka, ya, tidak bermain di nggak ada cerita gitu, nggak ada cerita, ya. Tapi mungkin nanti kalau dalam ujian ada ceritanya, ya, bahwa karena kita harus tahu prosedurnya, ya, bagaimana pengesahan anggaran tersebut, ya, sampai dari mulai diusulkan sampai akhirnya dilaksanakan sudah memenuhi nggak dengan azas-azas ini, pre-label, universalitas. Kamu lihat juga ada nggak peruntukan yang salah, misalnya pinjaman jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya itu apakah sudah sesuai peruntukannya, seperti itu, ya. Kemudian apakah dia ada pindah apa namanya, ada pergeseran anggaran. Nah, ini mungkin nanti akan ada dalam jalan cerita, tapi kebetulan di sini tidak kita bahas di situ, ya. Jadi makanya kamu juga pelajari itu peraturan PP 56 sama PMK 111, ya, mengenai pinjaman daerah dan mengenai obligasi daerah. Nah, kemudian analisa rasio, kamu udah familiar banget, ya, karena masalah likuiditas, solvabilitas. Nah, ini kita ambil dari data di master. Ini hati-hati karena tadi udah ada pergeseran, ya. Lihat kolomnya, jangan salah ngambil data, ya. Karena tadi ada pergeseran sel dengan berkembangnya akun-akun dari Pemda Tangerang Selatan antara 2015 itu ada tambahan akun sehingga gambaran selnya bergeser. Jadi kamu perhatikan tadi yang paling atas merefer yang 2015, ada referannya 2000 di Tangerang dan Tangerang Selatan 2016 itu kolomnya
berbeda, ya, selnya berbeda. Kemudian ini kita ngambil, tinggal kita aset lancar, likuiditas, aset lancar dibagi dengan utang lancar. Ini 322,104284. Kemudian begitu juga solvabilitas, total aset dibagi dengan total hutang. Ya ini sebenarnya kalau buat agak beda, sedikit beda analisanya ya. Kalau buat akuntan, kalau buat perusahaan komersil nggak seheboh ini. Ini sampai besar banget, 322 kali ya. Ini kenapa? Karena memang Pemda nggak berani berhutang dia sebenarnya ya. Dia lebih depend on pada dapur. Jadi nggak terlalu, jadi utangnya begitu kecil sehingga kalau kita lihat sangat liquid gitu. Ya, sangat liquid. Ini malah cara analisanya kalau di perusahaan komersil malah beda ya. Kalau aset lancarnya terlalu banyak, ini berarti malah ini apa enggak terlalu banyak yang idle dan tidak berputar gitu ya. Apalagi kalau kasnya yang terlalu besar gitu ya. Kas sebenarnya nggak boleh terlalu besar karena menunjukkan kalau besar banget tuh menunjukkan kalau dananya ngendap, nggak diapa-apain, hanya disimpan di bank aja. Paling di bank berapa sih bunganya gitu. Nah kemudian total aset dibagi total utang, solvabilitasnya seperti ini. 4.300 ini juga kenapa bisa gede banget ya, karena memang sekali lagi tuh Pemda tidak begitu suka berhutang ya, tidak suka berhutang. Dia ngerasa lebih mending ngandelin dapur atau menggunakan silpa 4340. Kemudian APBD ya, ini kalau kita lihat ini adalah perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran. Tadi ada di master ada angka realisasi paling atas, kemudian berikutnya adalah angka anggaran ya. Jadi kita ambil angka ini, kita lihat realisasi dibandingkan dengan anggaran itu 103 ya, realisasi PAD juga gitu 112, melebihi anggaran lah ya. Oke. Kita melihat pertumbuhan kalau kita lihat di sini pertumbuhan apa nih? Ini coba kita lihat ya. C16 dibagi C12. Ini masalah efektivitas ini ya. Ini juga masalah efektivitas. Nah, ini pertumbuhannya. Selesai ini ya. C21 bagi C20. Ini nggak pertumbuhan, ini hanya sorry. Saya nggak, sorry, ini memang analisis atas data ya pada LRA. Maksudnya ini kayak seperti ini aja, apa namanya? Analisa vertikal juga sebenarnya ya. Analisa vertikal. Sebenarnya kayak diulang-ulang ya, agak keulang-ulang sih. Karena memang antara nama-nama analisa antara satu dengan yang lain itu kadang suka tumpang tindih ya. Analisa vertikal horizontal itu kan istilah yang sangat umum ya. Oke. Ini analisa padan neraca. Ini sama aja tadi udah ya sebenarnya. Likuiditas, solvabilitas. Ini sangat mampu. Ya mampulah, orang memang utangnya sedikit ya. Rasio kemandirian. Wah, angkanya jelek banget.
Kita lihat di sini. Oh ini enggak. Oh iya, ini ya. Ini kalau kita lihat kemandirian, ya realisasi. Ini sebenarnya sih fokus kita di Tangsel ya, di Tangsel. Fokus kita di Tangsel. Realisasi ini terhadap total pendapatan daerah 50,3. Terus ini 46,3 Tangerang Selatan. Sebenarnya kita fokuskan di Tangsel. Nah, ini kita lihat ininya apa namanya dari ketentuan presentasinya. Tadi berapa 50,53%, ada di mana yang sedikit aja nih 50, ya udah antara ini ya. Udah mau berlangsung cuma ya masih bisa dikategorikan konsultatif ya, masih bisa dikategorikan masih konsultatif ini. Campur tangan pemerintah pusatnya masih lumayan besar, 50-50. Dia belum mandiri banget. Kemudian rasio ketergantungan. Ini juga kalau ini justru kebalikannya, kita melihatnya dari transferannya. Kalau tadi dari usaha sendirinya ya, dari pendapatan daerahnya, tapi kalau ini dari transferannya. Dari transferannya kita juga ngambil data dari mana? Master. Ada data di master ini, kita lihat rumusnya seperti ini. Ya, kita lihat transfer terhadap ini untuk Tangerang Selatan 31,80 ini 36,8. Sebenarnya ada ininya ya. Kita lihat lagi rasionya mungkin ya. Saya agak lupa juga persentasenya. Kalau kamu harus pelajari ya. Tapi nanti kan juga open book ya, masih agak mending lah, masih agak mending. Kemudian ada rasio efektivitas. Ini kita membandingkan antara realisasi dengan anggaran ya dari PAD kalau rumusnya ya, dengan target. Ini ada 12%. Targetnya ini kalau kita lihat efektif dia ya, efektif sebenarnya memang agak beda sudut pandang ya, agak beda sudut pandang antara laporan keuangan, kita menganalisa laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan keuangan komersil ya. Kalau dikatakan di sini apa namanya? Sorry, ini kayaknya ini nah ini oke ya, benar-benar ya, realisasi dibandingkan dengan anggaran ya, lebih gede realisasi. Kalau dalam komersil malah ya bagus sih kalau dari sisi pendapatan ya, pendapatan kalau melebihi dari anggaran bagus gitu. Tapi kalau pendapat belanja melebihi anggaran, kalau di kita bilangnya nggak bagus ya, malah tidak efisien ya. Kalau dari sisi biaya, tapi kalau anggaran oke lah, targetin berapa, taunya naik, realisasinya lebih tinggi daripada anggaran, ya bagus lah. Efisiensi, nah ini juga rasanya ini data given ya, karena biaya perolehan pemungutan PAD. Coba nanti kamu lihat lagi deh, saya kok kemarin apa karena mata saya mata tua ya, jadi saya nggak begitu melihat ini angkanya ada di mana, atau mungkin ada tapi dia part of satu akun gitu, ada bagian dari satu akun gitu. Saya apa mata saya nggak begitu jelas. Ada biaya perolehan PAD ya, mungkin saya rasa sih harusnya ada di belanjanya ya, karena kan itu belanja perolehan, cuma dia tidak terlihat dalam data yang tadi di master ya, mungkin dia bagian dari satu sel gitu.
Nah, ini data given, kita anggap aja ini data given. Kita biaya perolehan PAD dibagi dengan sekian, ini ada 61%. Kalau 61% lumayan juga sebenarnya. Kita data kalau di perusahaan komersial ya, nggak kira-kira itu biaya untuk memperoleh pendapatan sampai tenaganya keluar 61%. Jadi kalau kita sih, kalau di perusahaan komersial mungkin ngeliatnya dari cost of goods sold ya, cost of goods sold-nya ya, karena juga cost matching cost against revenue. Nah, ini kalau kita pembandingan ini untuk mengukur efisiensi. Kalau di laporan keuangan komersial, efisiensi itu dilihat dari perbandingan antara realisasi dengan anggaran, seperti kayak belanja realisasi sama anggarannya kita bandingkan. Kalau seandainya lebih besar anggaran, berarti expense, maksudnya ya, expense kita bandingkan dengan antara realisasi dengan anggaran. Kalau gedean anggaran berarti tidak efisien, kita ngomongnya begitu. Tapi kalau efisien di sini berbeda arti ya. Efisien di sini maksudnya perbandingan antara matching cost against revenue ya. Mungkin kalau di komersial itu seperti kayak sales sama cost of goods sold gitu ya. Sales sama cost of goods sold. Cuma kalau di sini biaya perolehannya dengan PAD-nya ya. Nah, ini kita lihat berapa tadi, 61%. Ini ngepas angkanya nih ya. Ngepas angkanya di sini. Di efisien. Ini kalau IP ini IP ngepas nih. IP ngepas. Kemudian rasio keserasian. Nah, ini kamu bisa lihat. Ini masalah bagaimana Pemda memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja ya. Jadi kalau kita perbandingkan aja di sini belanja langsung sama belanja tidak langsung, berapa persen. Kalau kita lihat di sini belanja tidak langsung terhadap belanja langsung, kita juga bisa sebenarnya melihatnya dari belanja tidak langsung terhadap total belanja, belanja langsung terhadap total belanja, itu juga bisa kita lihat keserasiannya. Nah, ini kalau ini dia langsung 2 item ini aja digunakan untuk mengukur keserasian. Rasio keserasian lebih rendah menunjukkan bahwa anggaran belanja semakin banyak belanja langsung. Nah, ini perbandingannya antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Kalau belanja langsung kan di penyebut ya, berarti ya, penyebutnya gitu. Kalau penyebutnya lebih gede, berarti kan rasio ini jadi kecil. Kalau penyebutnya lebih besar, semakin besar belanja langsung, semakin kecil rasio keserasian. Jadi justru dengan rasio keserasian yang kecil ini menunjukkan bahwa memang penggunaannya memang sudah prioritasnya sudah digunakan secara tepat yang bermanfaat ya, karena sudah ditujukan untuk belanja langsungnya. Ini katanya belum ada pedoman ideal. Kita sekedar angka aja. Kemudian nah ini seperti kayak gini, tinggal kita melihat pertumbuhannya. Makanya kenapa tadi ada perbandingan antara dari tahun ke tahun ya, dari tren itu kita akan bisa melihat berapa kenaikannya. Untuk ini misalnya untuk PAD kenaikannya berapa. Kita bisa aja tapi tentunya melihat pos-pos yang penting ya. Kita lihat pertumbuhan pos-pos yang penting. Ini contoh saja. Nah, ini ya, kalau soal case mungkin kamu memang harus siap-siap nanti untuk melihat rumus ya, harus dipersiapkan. Tapi kalau soal multiple choice mungkin
Kamu kalau bolak-balik ngelihat buku malah jadi habis waktu nanti ya. Jadi kalau kamu ngerjain soal, perhatikan ya, alokasi waktunya. Multiple choice jangan, memang kamu mesti hafal gitu. Kalau case kamu bolehlah bisa masih sempat buka buku seperti ini. Nah ini kita lihat rasionya berapa ini? Ini nggak dihitung dia ya? Mana nih itu? Belum dihitung. Harusnya ada kriteria 2,5 di sini. Ini kalau kita lihat, ini adalah PAD ditambah BD ditambah DAU dikurangi BW. Kurangi BW. Ini berapa? Terus nanti dibagi dengan ini, ya dibagi dengan total pinjam. Ini baru data pembilangnya aja nih. Data oh nggak ada sih. Lupa ya, nanti kamu kerjain sendiri deh. Oh mungkin karena data ininya nggak kelihatan ya. Harusnya ada data pinjaman pokok dan bunga. Ini harus, nah ini harusnya mungkin karena masuk ke dalam apa namanya bagian-bagian yang tersebar itu ya dari kelompok-kelompok akun ya. Makanya harusnya ada data given, makanya mungkin nggak dikerjain karena tidak dapat angka data ini. Nanti mungkin bisa kamu lihat lagi di masternya. Saya terus terang kalau ngeliat masternya itu capek ya karena angkanya kecil terus panjang sekali. Nah ini patokannya adalah 2,5 ya. Patokannya 2,5. Punya dana itu. Dan 1,5 apa tadi? Kurang 1,5. 1,5 telah dikurangi pinjaman. Nah ini ruang fiskal. Ini ruang fiskal mengenai kelonggaran nih, masih ada sisa nggak, masih ada ruang nggak buat kita setelah kita kurangi dengan belanja-belanja yang inti ya, kayak seperti pendapatan. Kita lihat di sini C19 pendapatan dikurangi pendapatan yang ditentukan. Nah, pendapatan yang ditentukan itu adalah DAK, hibah, darurat ini ya. Kebetulan hibah nggak ada, darurat nggak ada, penyesuaian nggak ada. Kita kurangi dulu dengan ini, kemudian dikurangi lagi dengan belanja mengikat. Belanja pegawai tidak langsung, belanja pegawai, belanja bunga. Ini saya salah nulisnya ya, belanja mengikat. Nah, dengan belanja mengikat ya, sehingga coba saya inikan dulu. Apa memang harusnya belanja mengikat ya? Atau satu saja deh gini, mengikat. Mungkin ambil datanya. Nah ini ngambil data dari master harusnya ya, master V4. Nah ini masih ada kelonggaran. Kemudian rasio lainnya, nah ini rasio-rasio yang bisa kita tambahkan sebenarnya seperti ada rasio silpa. Ya, sebenarnya ada juga sih di rumusnya ya, rasio silpa. Semua data kita ambil aja dari sana, rasio keseimbangan, rasio surplus terhadap pendapatan daerah. Ini semua sudah ada. Kita lihat ini ya. Ini D3 dan D7. Oh, di atasnya ada lagi. Nah, ini rasio-rasionya ada tax ratio, tax per kapita. Ini tentunya kalau jumlah penduduk ini kita mesti tahu data tambahan ya, data tambahan.
Nah, kalau memang datanya givennya hanya seperti itu dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, mungkin kita agak susah untuk melihat rasio seperti kayak teks per kapita, ya agak susah ya kalau nggak ada data tambahan lagi. Nggak perlu data-data tambahan. Nah, seperti kayak gini juga, ini sama aja, ini sebenarnya rasio vertikal ya, rasio vertikal yang bisa kita hitung mungkin lebih detail per akun. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini saya kirim ke kamu untuk menyempurnakan Excel yang sebelumnya. Saya rasa demikian. Susah mungkin kamu agak susah nanyanya ya. Jadi sekali lagi yang mungkin perlu saya tambahkan sekali lagi untuk saya jelaskan kembali untuk paparan Excel ini data real, ini data anggaran. Kemudian yang ini 2015 Tangerang Selatan, kamu merefernya ke sini, ya, merefernya ke sini. Sedangkan yang ini Kota Tangerang yang 2016 merefernya ke sini. Merefernya ke sini. Penjumlahan ini adalah merefer ke sini. Sebenarnya kalau data udah ada sih ya, kalau rumus kan pada situ penganalisa kan sudah ada acuannya ya, rumusnya harus bagaimana, dan beberapa interpretasi juga sudah ada seperti kayak rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, sudah ada patokannya ya. Memang ada seperti rasio keserasian itu belum ada patokannya ya, belum ditetapkan. Tapi kamu bisa bicara apa namanya, interpretasi kamu sendiri juga ya. Oke, saya rasa sampai situ untuk kita hari ini. Sekali lagi, oh ya, saya lupa. Mungkin ada sedikit tambahan ya. Saya pengen lihat dulu. Mana ya? Bentar. Picture. Daerah. Ini saya mau new share ya. Bisa kan ya new share ya? Nah. Bisa, Bu. Nah, ini saya mau, bisa kelihatan ini? Iya. Bisa ya? Iya, Bu, kelihatan. Kelihatan. Nah, ini hanya saya kurang tahu ya nanti apakah karena kan emang belum, harusnya sih sudah ada, mungkin belum seleksi ya soalnya yang akan keluar nanti apa, tapi yang pasti analisa laporan keuangan daerah. Nah, ini juga sedikit mengenai kali aja kalau nanti keluar juga kasus, misalnya ada 2 kasus, yang satu mengenai valuation, kemudian kamu harus menghitung sendiri cost of capital-nya ya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, kebetulan soal multiple choice ya. Diketahui data yield dan harga obligasi seri benchmark ini sebagai berikut ya. Ini tahunnya, umurnya ya, umurnya bond 4,4, 9,41, 14,4. Ini tahun ya. Ini seri ya, ini yang udah kemarin keluar ya. Kemudian yield-nya, ini ada data-data mengenai ini gitu. Data-datanya banyak gitu. Mungkin ini kita menghitungnya ceritanya menghitungnya menggunakan CAPM ya, karena pakai risk premium. Kita tahu CAPM itu cost of equity-nya ngitungnya gimana? Risk free ditambah beta dikali risk premium sebenarnya. Jadi kalau bisa dikatakan apa ya?
cost of equity sama dengan risk free ditambah beta dikali market return ya dikurangi risk free return ya risk free return. Nah, ini kalau kita lihat di sini karena obligasi itu ini kurang lengkap sebenarnya soalnya harusnya ada obligasi ini 10 tahun apa namanya kita estimasikan 10 tahun ya untuk makanya kita hitung yang kita ambil adalah bond yang umurnya 10 tahun buat pembanding. Karena memang kalau dikatakan risk free itu kan banyak ya, bisa kita ambil obligasi negara, kita bisa ambil SUN gitu, bisa ambil sertifikat Bank Indonesia, bisa segala macam gitu. Tapi ini kebetulan ada data yang kita ngambilnya disuruh ngambil dari obligasi negara. Tapi tentunya yang kita ambil adalah tergantung dari ininya. Kalau misalnya dia mau memvaluate-nya 10 tahun, kita ngelihat dari umur yang paling dekat. Umur yang paling dekat adalah 10 tahun. Ini ada 9,41. Jadi yang kita ambil risk free-nya adalah perhitungan risk free-nya, data risk free-nya kita ambil yang ini, 7,9084. Jadi berapa risk premium? Risk premium adalah itu tadi, ya. Return-nya market 10,65 dikurangi return-nya risk free, ya. 10,65 dikurangi 7,9084. Berapa tuh? 10,0 dikurangi 790. Mana sini kalkulatorku? 2,7416. Yang B ya berarti 2,7416. Kemudian itu risk premiumnya, risk premium tadi market return dikurangi dengan risk free tadi, risk free return. Kemudian berdasarkan data obligasi benchmark nomor 16, jika diketahui beta akses 1,5, misalnya betanya 1,05, risk premium 2, ya, berapa cost of equity? Ya. Nah ini kalau ini seandainya seperti ini, jadi rumusnya risk free berapa tadi? Risk free-nya 7,9084 ya, ditambah beta dikali, nah kebetulan risk premiumnya di given-nya yang ini 2 ya, 1,05 dikali 2 itu kan 2,1 ya, 2,1%. Jadi 7,9084 itu ya. Coba berapa jadinya? 7,9084 ditambah harusnya itu tuh yang A tuh ya, ada 44-nya angkanya. 7,9084 ditambah 2,1. Ya, 10,0084 ya. Seperti itu. Ya, Bu. Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi nanti kalau seandainya ada soal valuation, mungkin kamu disuruh nyari sendiri. Bisa dengan tergantung data given-nya apa ya, apakah dengan CAPM. Kalau dengan CAPM berarti mesti ada data beta, data risk premium, bisa kamu lihat dari risk free. Mungkin nggak dikasih tahu risk premiumnya, tapi dikasih tahu begini, kamu secara ngitung sendiri gitu. Nah, bisa juga dari WACC gitu ya, dari WACC kan ada proporsi hutang sama proporsi apa namanya ekuitas gitu, terus kamu perbandingkan proporsinya dikali dengan interest obligasi after tax, kemudian proporsi ekuitas dibandingkan dengan cost of equity gitu ya, sehingga dapat cost of capital, bisa seperti itu. Bisa juga dengan metode WACC, bisa juga dengan metode CAPM, tergantung dari soal yang diberikan. Nah, saya berharap saya bukan dosen yang kalau bisa dikatakan dosen yang galak banget gitu ya. Maksudnya tergantung dari, pokoknya kalau misalnya ujian terus jawabannya begini harus begini, kalau nggak salah total. Nggak salah total ya. Maksud saya cost of capital itu adalah
kalau bisa dibilang komponen yang harus ada ya, komponen yang harus ada untuk menghitung valuation. Dan dia yang paling awal gitu, yang paling awal harus kamu kerjain dulu, kemudian nanti dasar kamu mempresent value kan. Nah, kalau cost of capitalnya aja, discount rate-nya aja kamu udah salah ya, salah ngitung gitu. Mungkin salah ngitung entah kenapa, mungkin salah lihat apa gimana gitu ya. Salah, maka mempresent value-nya kan juga salah. Ya. Tapi saya nggak akan mengatakan kamu itu salah. Yang kamu salah adalah sebagian kecil ya discount rate-nya. Tapi kalau waktu menentukan discount rate-nya. Tapi kalau misalnya waktu mendiskount rate-nya, kalau caranya kamu udah benar gitu dan angka pembilangnya sudah benar gitu, ya oke, saya masih menganggap itu benar. Kamu hanya salah sedikit. Saya akan selalu melakukan seperti itu. Jadi kamu jangan setelah ini terus udah susah ujian banding-bandingin taunya salah gitu terus kamu stres gitu. Saya selalu menilai itu part ya karena saya melihatnya satu proses. Kalau prosesnya udah benar tapi masukin angkanya ada satu komponen yang salah yang mengakibatkan semua berdampak salah, saya nggak akan mengatakan itu sebagai suatu kesalahan total. Jadi sedikit saja yang salahnya. Jadi saya bagi-bagi, menghitung sekian persen. Gitu ya. Jadi yang salah hanya itu aja. Yang lainnya kalau memang benar ya sudah benar. Kecuali kalau semuanya salah. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa sampai situ dulu. Kalau misalnya mungkin ini agak sulit. Jadi kalau agak sulit maksudnya omongan saya agak sulit cerna di sini ya karena kita nggak ngelihat gitu. Jadi kalau mendingan Excel tadi kamu pelajari dulu ya, coba kamu pelajari sepanjang sampai jam 10 nanti kamu bisa PA-an di saya ya. Oke. Iya, Bu. Baik, kalau gitu kita tutup di sini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kalau sambil kamu pelajari, Bu ini dari mana angkanya gitu, kamu bisa tanya sama saya. Ya, kalau sekarang mungkin agak susah ya. Saya kirim ininya ke kamu ya. Saya kirim ininya yang tadi. Baik, buat anak-anak, ini karena pertemuan terakhir. Oh ya, nanti saya akan kasih tahu kamu. Mohon maaf ini kuis belum selesai ya, belum selesai saya pelajari karena kemarin kayaknya dengan DP3 lah penilaian kinerja segala macam gitu ya di akhir tahun gini, awal tahun yang harusnya udah kelar kemarin.